Akhirnya PC kita kembali guys dan kita bisa ngonten dengan senang lagi. Aduh, Bang, ini hold apa CL Bang? Bang lu gimana Bang? Nge-hold apa CL Bang? Bang gimana kalau misalnya diamanin dulu USDT-nya baru beli lagi di bawah? Bang gimana ini Bang? Kalau hold aja atau gimana? Sudah terlanjur Bang minus 70-80%. Oke guys, ya di sini ya aku mau menjelaskan dulu ya. Karena ya sekali lagi ya, bukan hanya kalian tapi for this time I'm go down with you. Ya, sekali lagi ya, I'm go down with you guys. Dan ini udah berkali-kali happen ya. Sebagai bagian dari konsolidasi yang seperti ini ya, ada aja konsolidasinya ya kan. Nah, jadi sebenarnya aku tahu alasannya kenapa dia ngejemput weeknya gitu ya. Aku tahu alasan dia ngejemput weeknya ini biar terfill lah. Sekali lagi, teori week adalah cepat atau lambat maka akan terjemput. Oke? Nah, jadi kemarin di sini ya, waktu dia naik, ini aku udah bilang guys, hati-hati, ini ada week panjang, week merah ya, yang mana 50%-nya ini akan ke field ya. 50%-nya harusnya sih di sini ya. Nah, inilah 50%. Oke, 50%-nya tapi nggak ke field. Dan juga ini adalah 100%. Ingat, teori week ini dia menciptakan suatu imbalance yang mengakibatkan harga itu scam gitu. Jadi ibarat ini udah ada yang duluan ambil di sini tapi bandar itu belum dapat gitu. Jadi diturunin lagi biar apa? Biar si bandar ini dapat gitu. Ya persis dengan yang kejadian-kejadian sebelumnya, kayak ini weeknya ini belum ke field. Ya, week merah ini belum ke field. Nah, ini week merah ke field besoknya, kemudian week hijau ini ke field juga week hijaunya, dan teori week ini biasanya selalu valid untuk Bitcoin di time frame daily. Oke? Nah, jadi alasannya kenapa dia balik lagi? Ingat ini. Ya, ternyata ini menjadi area yang mana ini kan merah nih, tapi ada di beberapa actions itu kayak hijau, ya. Tapi kalau aku lihat dari indeks yang sebenarnya itu benar-benar di candle ini tuh merah, guys, ya. Week di sini ini adalah 50% di 92.000 dan max-nya itu di harga sekitar, bentar guys, ini ribut banget. Kita ini dulu ya. Kita mute-kan dulu ya. Kita mute-kan dulu. Oke. Nah, jadi ini weeknya udah 50%, akhirnya kejemput ya. 50% udah keteken, kemudian dia jemput lagi di sini. Ini ada previous atau week sebelumnya di sini ya. Seharusnya ini tuh nggak perlu dijemput kalau modelan kayak gini. Kayak gini nih ya, week hijau, week merah naik kemudian dijemput. Ya itu akan selalu terjemput guys ya. Sekali lagi ya, itu akan selalu terjemput. Makanya aku bilang kalau kita nyisain week tapi market itu langsung naik, itu benar-benar nggak tenang guys. Karena apa? Karena cepat atau lambat dia akan heading ke sana gitu ya. Nah, itu alasan yang pertama kenapa market scam gitu. Ya sebenarnya mau newsnya apapun itu akan berpatokan sama teknikal guys ya. Jadi sebenarnya news itu hanya untuk mempercepat naik atau turunnya. Contoh, BTC ini OTW 100.000, dibuatlah news ETF. Cepet tuh 100.000-nya. Ya kan? Nah, sekarang ini targetnya memang mungkin ke sini ke sekitar 92 ribuan atau 88.000, 89.000 misalnya. Ya udah, dibuat berita apapun itu akan go there gitu, akan heading there. Jadi ya kalau menurut aku pribadi, ini weeknya udah lunas. Dan di sini ya udah lunas, sisa yang 100%. Nah, ini kita nggak tahu apakah akan dilunasin atau enggak gitu. Nah, terus yang menjadi pertanyaannya apa ya? Bang, ini hold apa CL? Nah, aku udah bilang di sini, yang mau CL dan dana terbatas silahkan kalau itu jalan terbaiknya. Kalau aku hold, kalau mau hold sama aku ya silahkan gitu ya. Kita akan utilize koinnya nanti di staking atau DeFi. Ya, kalau yang aku beli sih koin-koin fundamental ya. Jadi mau scam pun ya mereka punya chain dan mereka bisa di staking kan gitu. Nah, ini jadi aku kasih alasan sekalian aja karena bagian ininya aja. Ya, alasan aku gak CL ya takutnya ya, karena ini kan udah sweep terbesar ya, sweep besar-besaran. Semua retail itu udah disapu bersih kayak waktu Juni, Juli, September ya. Kalian ingat Juni, Juli, September 2024? Ya, kita cek dulu. Nah, ini dia ya. Kejadian di sini ya, ini Juni. Oke, sorry, ini Mei. Ini Juni ya, let's say dari Mei, kemudian di sini Juni, Juli, September, Agustus, September, and then boom. Ya.
sepertinya kita akan mengalami sekali lagi konsolidasi yang sama dengan yang kejadian di situ gitu. Jadi perlu waktu guys. Ini benar-benar lama ya. Ini benar-benar lama dan ini benar-benar takes time gitu. Ya, jadi bagi kalian yang merasa ini kelamaan dan copinya yang berendingkan pada breakout, ya harusnya ini akan menjadi lama lagi karena masih ada beberapa momentum lagi, entah dia sekali lagi ke sini baru dia bisa naik gitu. Kalau ini menurut pendapat aku ya dari historical yang ada. Tapi apakah ini akan menjadi heading terakhir? Ya bisa aja ya. Karena ya kita udah mengalami beberapa part atau beberapa bagian yang sama dengan yang terjadi guys ya. Nah, di sini juga kita pernah mengalami, tapi bedanya di sini tuh jauh lebih jauh lebih simple dan lebih ya small lah ya daripada yang kejadian di sini. Kalau di sini jujur ini lumayan ekstrim karena ditambah kemarin juga sempat ada black swan di area tersebut. Ntar kita matiin deh. Nah, sempat ada black swan di area tersebut ya, dan akhirnya memicu market akan mengalami hal yang sama lagi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini adalah konsolidasi dan aku tidak cut loss. Sebenarnya bukan cut loss sih, aku masih profit guys, jujur aja ya, ini jujur-jujuran aja, aku masih profit dan bahkan masih ada koin-koin yang kayak Ethereum aku averaging di 2600 ya kan, kemarin udah cuan ya dijemput lagi gitu. BNB aku masih averaging sekitar 360 masih cuan, XRP aku di 0,6 masih cuan, DOT aku di 4,3 ya hampir kejemput, AVAX aku di 19 ya, flow aku di 0,37, HBAR aku 0, sekian juga masih ada, ARB aku sangkut, ARB aku averaging di 1,2 kalau nggak salah ya, terakhir tuh di situ ya. Fed juga ya udah sangkut juga kayaknya, dan mayoritas ini kayak ini udah aku TP, dan banyak koin yang sebenarnya udah cuan juga gitu. Nah jadi ya gini adalah momentumnya ya, menurut kalian gimana? Tapi menurut aku ya kurang lebih kayak gini. Dan satu lagi guys, indikatornya ini harusnya valid ya dari CoinGlass. Kita akan cek. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini masih ada super chart, data. Di sini ada bull market peak indicator dan udah aku jelasin ya. Jujur untuk di sini untuk indikator bull marketnya ini aku nggak tahu apakah relevan dengan atau nggak relevan di zaman sekarang. Ini benar-benar belum ada hit peak sama sekali, yang artinya ini bisa jadi adalah bagian sebelum kenaikan yang besar itu dimulai. Kayak gitu. Sekali lagi ya, bisa jadi adalah momentum sebelum kenaikan yang besar itu dimulai. Itu. Kemudian di sini kalau kita lihat holdnya itu 100% dan belum ada indikator untuk sell apapun. Ya barang nggak ada ininya juga ya. Nggak ada indikator atau indikasi apapun ya, jadi mau gimana gitu. Tapi yang jelas chart ini akan menjadi penolong kita, dan sekali lagi jangan dipaksa ketika ada hutang ya. Gimana menurut kalian, apakah valid atau enggak? See you on the next video, jangan lupa komen. Bye bye.